Lantas bagaimana situasi terkini dari Stasiun Gubeng Surabaya dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang dan Andi Kumalasari yang akan mengabarkan kepada Anda. Kita ke Goldi terlebih dahulu. Goldi, berapa kereta api yang sudah tiba di Stasiun Gubeng hari ini? Baik Tisa dan pemirsa, kali ini kami berada di Stasiun Gubeng Surabaya. Dan bisa dilihat di belakang kami ini memang terlihat banyak sekali penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik ke kampung mereka masing-masing. Dan benar sekali bahwa hari ini memang puncak dari arus mudik, penumpang mudik yang menggunakan kereta api untuk wilayah Daob 8 Surabaya. Dan untuk mengetahui jumlah pasti dan juga adakah penambahan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya, di samping saya telah bersama Pak Lukman Arif selaku manajer Humas Daob 8 Surabaya. Selamat petang Pak Lukman. Selamat petang pemirsa TV. Pak Lukman, bisa dijelaskan berapakah jumlah penumpang yang terjadi pada hari ini? Kan hari ini sebagai puncak dari arus mudik menggunakan kereta api di Daob 8 Surabaya. Ya, memang benar, hari ini Jumat 29 April 2022 merupakan puncak arus mudik di wilayah Daob 8 Surabaya. Tercatat lebih dari 20.500 penumpang KA jarak jauh yang hari ini meninggalkan kota Surabaya dan sekitarnya menggunakan moda transportasi kereta api. Ya. Dan untuk lonjakan penumpang ini sendiri Pak, adakah penambahan kereta api di sini? Ya, selama masa angkutan lebaran tahun 2022 ini, mulai tanggal 22 April sampai dengan 13 Mei nanti, kami mengoperasikan 6 KA tambahan jarak jauh. Seperti di Stasiun Gubeng ini ada KA Pasundan Lebaran, dan juga ada KA Sembrani yang berangkat dari Pasar Turi dengan tujuan akhir Jakarta Gambir. Baik. Untuk jumlah kereta yang datang dan kereta yang berangkat ada berapa Pak Lukman? Ya, selama masa angkutan lebaran atau selama 22 hari pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2022 ini di Daob 8 kami mengoperasikan itu kurang lebih sekitar 40 sampai 45 perjalanan ke jarak jauh. Ini merupakan respon dari kami terhadap permintaan masyarakat akan jasa transportasi kereta api setelah 2 tahun pemerintah melarang adanya masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik dan berlebaran bersama keluarga. Baik. Terakhir Pak Lukman, untuk himbauan kepada pemudik ini apa? Ya, masyarakat khususnya pelanggan KAI ya, seperti kita tahu bahwa pelaksanaan angkutan lebaran di tahun ini masih dalam suasana pandemi. Oleh karena itu disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan itu menjadi atensi utama kami. Dan kami akan memastikan bahwa penumpang yang boleh masuk ke dalam kereta dan melakukan perjalanan adalah yang sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Bila mana tidak sesuai, tidak akan kami izinkan dari dalam kereta. Yang kedua, masyarakat supaya memperhatikan lagi syarat-syarat untuk melakukan perjalanan terbaru. Masyarakat supaya mengupdate informasi yang beredar agar mengetahui syarat-syaratnya apa dan kewajiban dia apa supaya dia bisa melakukan perjalanan dengan kereta api. Dan terakhir mungkin ini ya himbauan supaya mengatur lagi waktu tempuh dari rumah ke arah stasiun. Karena mungkin jalan-jalan menuju ke arah stasiun bisa macet menjelang hari raya, itu supaya diatur ulang oleh masyarakat supaya tidak ketinggalan kereta api di stasiun keberangkatan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Lukman Arif selaku manajer humas dari kereta api Daob 8 Surabaya. Dan benar sekali pemirsa, memang di stasiun ini sendiri keberangkatan dari tanggal 22 April hingga 29 April ini berjumlah 96.000 dan untuk yang turun di stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya berjumlah 86.000. Di sini pula disediakan gerai vaksinasi yang buka setiap hari mulai jam 9 hingga jam 2 siang nanti untuk masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Di sini juga disediakan untuk gerai pelayanan tes antigen yang berada di samping saya ini dengan total 35.000 saja penumpang dapat melaksanakan tes antigen untuk dapat melaksanakan perjalanan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Surabaya, Tisa dan Sira, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Goldi atas laporan Anda. Selanjutnya kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Andi Kumala di sana. Andi Kumala. Ya, Tisa dan Sira, puncak arus mudik melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sudah terjadi kemarin pada tanggal 28 April 2022, di mana Angkasa Pura mencatat total jumlah penumpang yang melalui Bandara Hasanuddin mencapai 34.252 penumpang. Dan ini naik 12% dari prediksi, yakni sebesar 30.500 penumpang. Nah, jika dirata-ratakan, maka trafik harian per tanggal 28 April kemarin itu mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk pergerakan pesawat naik 300
46%, yakni dari 60 pergerakan pesawat menjadi 268. Sementara untuk jumlah penumpang mencapai 1.657% kenaikannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni dari 1.949 tahun lalu saat ini mencapai 34.252 penumpang. Sementara untuk kargo naik sebesar 40%. Nah, untuk pantauan kami terhadap kepadatan jumlah penumpang hari ini, tadi kita memang melihat bahwa sudah mulai ramai dan jam-jam keramaian itu sekitar pukul 8 hingga pukul 10 pagi, kemudian lanjut lagi siang sekitar pukul 2 hingga pukul 4 sore, dan untuk penumpang transit tujuan Indonesia Timur atau Papua biasanya ramai di pukul 2 dini hari hingga pukul 4. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ini memang sudah ada extra flight atau penambahan penerbangan, yakni 5 penerbangan kedatangan dan 7 penerbangan keberangkatan untuk tujuan Cengkareng, Morowali, Surabaya, Manado, dan Yogyakarta. Ya, itu tadi terkait dengan puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, Andi Kumalasari, informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan tadi ada Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur.